Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukranillah, salaman wa salatan ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Wa qala ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi anwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika umul faizun. Shadaqallahul azim. Berlindung kita kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan orang-orang yang beriman, berijrah serta berjihad di jalan Allah dengan diri atau dengan jiwa, harta benda, mereka itu akan memperoleh derajat yang lebih tinggi. Itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surat At-Taubah ayat 20. Dalam surat At-Taubah ayat 20 ini ada 3 hal yang membuat umat muslim itu memperoleh derajat yang lebih tinggi dan kemudian memperoleh kemenangan. Yang pertama adalah iman, akidah tauhid yang ada dalam diri kita, yang harus kita jadikan sebagai tempat untuk bertolak dan tujuan untuk berlabuh. Artinya, segala rangkaian kehidupan kita ini harus kita mulai dengan keimanan, ketakwaan, dengan tauhid yang kokoh, sehingga tidak tergoyahkan oleh segala arus yang akan menghanyutkan diri kita di dalam perkembangan alam dan zaman yang sangat penuh dengan tantangan dan banyaknya problematika hidup dan kehidupan. Maka dengan iman itulah, senjata iman itulah, kita dapat menghadapi segala kompleksitas hidup dan kehidupan. Yang kedua, orang yang ingin memperoleh derajat yang lebih tinggi dan kemenangan, dia harus memiliki komitmen untuk melakukan perubahan-perubahan di dalam kehidupannya kepada hal yang lebih baik. Dia tinggalkan segala hal yang membuat dirinya itu terpelosok atau jatuh kepada lembah-lembah kehidupan yang sangat merugikannya. Nah, komitmen perubahan ini itu sebenarnya dilakukan juga oleh Rasulullah SAW, yaitu dalam bentuk ijrah. Apakah itu ijratul badaniyah maupun ijratul qalbiyah. Ijrah badaniyah adalah ijrah perpindahan dari suatu tempat ke tempat lain dengan niat untuk melakukan perubahan-perubahan kepada hal yang lebih baik. Sedangkan yang kita kehendaki saat ini itu adalah perubahan-perubahan ijratul qalbiyah, perubahan suasana batin kita, suasana hati kita yang mungkin hati kita sekarang dalam keadaan sakit,
maka kita robah kepada suasana yang sehat. Batin kita dalam suasana tidak bersemangat, malas, ya, statis, tidak dinamis menghadapi kehidupan ini. Mungkin hati kita, batin kita penuh dengan sifat egois, tidak mau hidup bersama, bermasyarakat, mau mementingkan diri sendiri. Maka itu harus kita akhiri dengan suasana yang lebih baik, hidup dalam membangun kekuatan jamaah. Artinya hijrah yang kita inginkan adalah bagaimana kita melakukan gerakan perubahan-perubahan dari yang tidak baik kepada yang lebih baik. Termasuk juga dalam membangun kehidupan demokrasi. Demokrasi kita yang carut marut, hendaknya makin hari makin baik kita lakukan. Prinsip kejujuran, keadilan, dan kedamaian harus selalu kita bangun di dalam membangun demokrasi kita untuk yang akan datang. Nah, disinilah peran umat Islam. Disinilah dikehendaki partisipasi umat Islam. Bahwa umat Islam betul-betul berpartisipasi aktif di dalam membangun kehidupan demokrasi di negara republik yang kita cinta ini. Biarkanlah orang tidak mau jujur dalam berdemokrasi, di dalam pemilu dan pilkada dan sebagainya. Tetapi kita harus berniat membangun demokrasi secara jujur, adil, dan damai. Artinya, orang yang selalu melakukan perubahan-perubahan dalam kehidupannya kepada suasana yang lebih baik, inilah yang akan memperoleh derajat yang lebih tinggi dan akan memperoleh kemenangan. Yang terakhir, yang ketiga, umat Islam harus melakukan jihad. Umat Islam harus melakukan perjuangan. Perjuangan dengan jiwa raganya, dengan harta bendanya, dengan waktu dan kesempatan yang ada pada dirinya. Jangan disia-siakan untuk melakukan perjuangan. Jihad dalam arti kata perjuangan, bagaimana kita berupaya, bekerja, berusaha secara maksimal dan kontinu untuk mendapatkan atau memperoleh tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita pada dasarnya adalah untuk meraih kebahagiaan hidup, lahir dan batin, dunia dan akhirat. Kita selalu berdoa untuk itu. Setiap solat kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat itu dan terjauh kita dari siksa api neraka, maka perlulah kita melakukan perjuangan, perlulah kita melakukan jihad, usaha yang maksimal dan terus-menerus segala kemampuan yang ada pada kita. Waktu kita sediakan secara maksimal, tenaga kita gunakan secara maksimal. Kalau ada harta benda kita pun juga harus kita maksimalkan untuk mencapai kebahagiaan hidup itu di dunia dan akhirat. Itulah makanya di dalam Islam tidak hanya ibadah solat, tidak hanya syahadat, tidak hanya solat, tidak hanya puasa, tapi juga ada zakat dan ada juga haji dan tugas-tugas ibadah mahdoh dan ghairul mahdoh lainnya untuk mencapai kebahagiaan hidup itu. Inilah yang kita harapkan kepada kaum muslimin dan kaum muslimat. Bagaimana yang akan datang itu kita meraih derajat yang lebih tinggi ini dan memperoleh kehidupan kemenangan di kemudian hari dengan tiga hal itu. Yang pertama adalah iman, yang kedua hijrah, dan kemudian jihad. Wabillahi taufiq wal hidayah, fastabiqul khairat. Nun wal qalami wa masyasurun. Nasru minallah wa basyiril mu'minin. Shadaqallahu azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.